itu saja. Saya persilahkan pada Ustazah untuk memberikan tausiah. Silakan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibatul majlis atau pimpinan dari Majelis Ta'lim Ummahat pada pagi hari ini di Masjid Jami Andalusia, Bunda kita, Bunda Mirna, beserta segenap jajaran pengurus dan keluarga besar dari Andalusia. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Mirna beserta keluarga besar juga senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummahat sekalian, yang insya Allah semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi calon-calon bidadari-bidadari syurga. Karena saya pandangin satu-satu ini potongan bidadari syurga semuanya udah ada. Potongannya aja udah ada, tinggal dijahit ya. Masih bahan berarti ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi calon penghuni syurga. Kita yang ada di sini menjadi wanita-wanita solehah, menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kali kedua kita bertemu. Sebelumnya jauh dari sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukur nikmat kita bisa melewati bulan Ramadan, bisa melewati bulan Syawal, sekarang kita berada di bulan Zulqaidah. Diiringi dengan salawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Waktu cepat berlalu ya Bu ya. Gak terasa Ramadan terlewat, Syawal terlewat. Nikmat pertama yang harus disyukuri, Allah kasih kita panjang umur. Berapa banyak orang yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berapa banyak orang yang berdoa, ya Allah panjangkan umur kami sampai dengan bulan Ramadan. Bahkan doanya Allahumma ya mu'idal a'yad, a'id alainal a'yad birridha wal imdad. Ya Allah yang memiliki hari raya, kembalikanlah kami pada hari-hari raya selanjutnya. Tapi gak sampai. Mungkin teman kita, keluarga kita, saudara, tetangga kita mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum masuk hari raya Idul Fitri, ajalnya sampai. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan dengan kita duduk, dengan kita memiliki usia sehingga Allah masih kasih kesempatan kita untuk mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum dilanjut mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihatul kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah sesuai dengan niatnya. Banyak niat kita, banyak hajat kita, banyak keinginan kita. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah qabul semua hajat kita dan yang paling penting adalah
Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah tetapkan iman Islam kita, dan insya Allah pertemuan kita pada hari ini sharingnya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, temanya tentang wanita. Wanita yang mulia, wanita yang istiqomah. Sebelum menjadi wanita yang istiqomah, wanita itu sudah mulia kedudukannya saat ini. Kalau kita ingat sekarang ini nih, Masya Allah, wanita ini kedudukannya mulia. Seorang ibu kedudukannya mulia. Punya saudara perempuan, maka kita harus memuliakannya. Jadi wanita sekarang ini mulia. Tapi proses sebelumnya wanita enggak semulia ini. Zaman jahiliyah, Allah cantumkan, Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kata Allah dalam Al-Quran, dulu zaman jahiliyah, ketika terlahir anaknya perempuan, itu wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu. Wajahnya itu apa ya? Berubah. Muswaddan, merah kehitam-hitaman, wahwa kadhim, nahan malu, nahan kesel, nahan marah. Kenapa? Ya yang lahir perempuan. Karena perempuan itu hina. Bahkan kita dengar ya dulu ya, kalau perempuan itu terlahir perempuan dikubur hidup-hidup zaman jahiliyah. Termasuk salah seorang sahabat, Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ketika beliau belum masuk ke dalam Islam, beliau sempat melakukan hal semacam itu. Tapi itulah hal terbesar yang ia lakukan dan juga ia amat sangat menyesalinya. Tapi dulu ketika belum masuk Islam, belum mengenal baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika datang baginda Rasulullah SAW, bahkan baginda Rasul memberi wasiat kepada semuanya. Istausu bin nisa'i khairan, aku berwasiat kepada kalian wahai sahabat, kata Rasul, berbuat baiklah kepada perempuan-perempuan kalian dengan sebaik-baiknya. Punya istri, pergauli yang baik. Punya orang tua, ibu, berbuatlah yang baik. Saudara kandung perempuan, berbuatlah yang baik. Anak perempuan, berbuatlah yang baik. Ini baginda Rasul yang merubah itu semuanya. Istausu bin nisa'i khairan. Aku berwasiat, berbuat baiklah kepada wanita. Subhanallah. Jadi kita nih begini, ada jasa baginda Rasulullah SAW karena membawa risalah dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Ibu bisa merasakan gak kedudukan ibu itu sekarang mulia? Coba siapa yang bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan? Gendong anak pakai gendongan kain. Ya. Sebelah kiri nelfon karena lagi jualan online. Kadang-kadang disangkutin di kerudung. Tangan gini, handphone nyangkut. Yang kanan lagi goreng tempe. Lagi ngulek cabe. Ya, kulkas kebuka. Ini lagi megang penggorengan, kiri lagi nelfon, kaki nutup kulkas. Subhanallah, itu kita perempuan. Semua mungkin bisa merasakannya, bahkan wanita matanya ke penggorengan. Tapi ketika ada kucing di meja makan, langsung mendengar. Kita lagi repot di dapur, tapi tiba-tiba ada yang terdengar nangis, langsung refleks. Ini subhanallah, Allah ciptakan kita menjadi mulia. Dasarnya memang kita sudah mulia.
Coba, siapa yang berani melawan seorang ibu-ibu yang naik motor sen ke kiri belok ke kanan? Siapa yang berani melawan? Paling itu ibu-ibu itu. Itu emak-emak kayaknya ya, subhanallah. Subhanallah. Jadi kemuliaan kita yang kalau sekiranya di zaman jahiliyah bisa ditindas. Tapi sekarang udah deh maklumin aja emak-emak. The power of emak-emak, subhanallah ya. Jadi tahadus bin ni'mah Allah beri peranan untuk kita. Itu kemuliaan sehingga kita mulia. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita ini memiliki rahim. Yang Allah titipkan janin itu pada rahim kita. Subhanallah perempuan. Sehebat apapun laki-laki gak bisa mengandung. Betul ya? Pernah gak dengar laki-laki hamil? Gak ada. Kecuali ada kelainan ya. Tapi enggak ada. Perempuan yang diizinkan oleh Allah ketitipan janin. Berkembang selama 8 sampai 9 bulan. Alhamdulillah. Apa sih makna rahim? Ra-ha-mim. Rahim. Apa itu rahim? Kasih sayang. Kenapa? Allah tahu yang maha kasih sayang. Yang maha kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tahu yang memiliki cinta kasih yang tulus itu adalah seorang perempuan. Dengan kasih sayangnya umur 1 bulan, 2 bulan dalam kandungan sampai 9 bulan berat, kaki bengkak, tangan kesemutan, ke pasar dibawa, kondangan dibawa. Emang bisa dititipin? Pak saya mau kondangan dulu bentar saya titip ya 1 jam. Gak ada. Subhanallah Allah tahu karena perempuan ini memiliki cinta kasih yang tulus sehingga dititipkan rahim. Rahim itu adalah kasih sayang makanya silaturahim. Sil nyambung ar-rahim kasih sayang. Jadi ar-Rahman ar-Rahim. Allah kan maha Rahman maha Rahim. Ra-ha-mim. Ra-ha-mim. Rahim kasih sayang. Subhanallah. Jadi kita ini didasari dengan rasa cinta, rasa kasih sayang. Alhamdulillah kita mulia. Dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya subhanallah ini menjadi landasan dasar kita. Kenapa kita harus bisa betul-betul menjaga diri. Kita betul-betul seorang wanita harus menjaga kemuliaan kita. Di antara cara memuliakannya adalah dengan menutup aurat. Ya, menjaga diri subhanallah. Berkaitan dengan istiqomah, wanita mulia, emang udah mulia dari sananya. Tapi lebih mulia lagi kalau dia bisa menjadi wanita yang istiqomah. Apa sih Bu makna istiqomah? Istiqomah itu maknanya ajak, maknanya mantep, maknanya enggak berpaling. Kalaupun dia berbelok, balik lagi. Karena kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah khilafnya. Jadi kalau sekiranya kita lupa, astagfirullah balik lagi. Dan istiqomah ini adalah perkara-perkara yang baik. Kita bisa menggunakan kalimat istiqomah kalau perkara-perkara yang baik. Ya Allah dia sedekahnya istiqomah banget. Meskipun setiap hari 2000, gak apa-apa. Ya Allah duhanya istiqomah banget meskipun 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Qurannya istiqomah banget setiap hari 10 juz. Amin ya Rabbal. 10 juz sih enggak 1 juz aja deh, oke deh. One day one juz, Masya Allah. Kebaikan-kebaikan yang tetap pada pendirian, pada relnya, pada jalurnya menuju ridha Allah itu namanya istiqomah. Bukan pada keburukan. Dia istiqomah banget jadi maling 2 tahun gak berhenti-berhenti. Enggak. Yang namanya istiqomah adalah ajak mantep pada jalur yang tepat. Subhanallah. Jadi wanita mulia emang udah dari sananya, tapi wanita yang lebih mulia apabila dia menjaga keistiqomahan. Apa itu istiqomah? Melakukan kebaikan-kebaikan di jalur Allah. Istiqomah kita Bu perempuan, alhamdulillah ini ada kajian rutin, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Alhamdulillah ini adalah potensi kita untuk menjadi wanita mulia yang istiqomah. Karena untuk menjaga atau hal apa yang harus kita jaga ada 3. Hablum minallah, hablum minannas. Yang ketiga apa? Hablu binafsi. Hablum binafsi. Pertama hubungan kepada Allah.
hablum minallah. Kedua, hubungan kepada manusia, hablum minannas. Dan yang ketiga, hubungan pada diri kita sendiri, hablum binafsi. Hubungan pada diri kita sendiri. Ini nih yang harus kita jaga. Kita kan pengen jadi manusia yang lebih mulia. Karena perempuan, wanita, kalau sudah menutup aurat, sholat khamsaha, dia sholat 5 waktu, kemudian wasomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, dia udah mulia itu begitu. Tapi tentu untuk mendapatkan kemuliaan yang harus dijaga ini, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana untuk mendapatkan itu semuanya. Itu wanita manusia dasarnya wanita sudah mulia. Apalagi dengan menutup aurat, dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, udah mulia. Tapi lebih mulia lagi kalau kita bisa istiqamah. Betul apa enggak? Pengen yang mulia apa pengen yang lebih mulia? Lebih, ibu-ibu kan pengen yang lebih. Nawar pengen yang lebih. Dapat baju pengen yang lebih baik lagi. Ya, badan juga kayaknya pengen lebih berat lagi kayaknya nih. Subhanallah. Kita ingin selalu mendapat yang lebih dan lebih lagi, betul ya? Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah saya husnuzon di sini sudah mulia wanita. Di sini wanita-wanita sudah mulia, tapi kita ingin mendapatkan lebih lagi dengan apa? Istiqamah. Caranya hablum minallah, hubungan kepada Allah dijaga. Yang kedua hablum minannas, hubungan kepada manusia dijaga. Dan yang ketiga hubungan kepada kita, pada diri kita sendiri juga dijaga. Caranya gimana? Ayo deh kita buka satu-satu. Yang pertama hablum minallah. Hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah itu terkait dengan ibadah. Di bulan Ramadan, saya yakin pola kehidupan ibu-ibu di sini teratur. Bangun dari jam berapa, masak jam berapa, makan jam berapa. Gak mungkin kan Ramadan siang-siang makan. Kecuali yang sedang haid, yang sedang udzur ya. Tapi polanya itu teratur. Bangunnya, ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, alhamdulillah. Dan saya yakin deh di Ramadan kemarin Qur'an itu sehari bisa dapat deh 3 juz. Ya 3 juz dapat, apa kurang lagi 2 juz. Insya Allah 2 juz dalam 1 hari dapat. Sekarang ini bagaimana? 2 ain doang, 2 lembar doang. Karena memang mungkin sudah kembali aktivitas. Kemarin kan anak libur, ya kemudian nggak banyak pengajian karena banyak yang ditawakufkan mungkin. Tapi kalau sekarang sudah ngajar, udah mulai nganterin anak sekolah lagi, udah mulai aktivitas lagi, udah ada arisan lagi, udah kumpul lagi. Kemarin kan nggak ada. Ya Ramadan nggak ada kumpul-kumpul, Ramadan nggak ada yang ngundang pernikahan. Sekarang kayak setiap hari 3 undangan kayaknya ya. Karena lagi musimnya pernikahan kemarin di bulan Syawal, subhanallah. Di bulan Ramadan kita baca Quran, kita ibadah, polanya teratur. Mungkin masing-masing bisa mengintrospeksi apakah ketika di bulan Syawal, di bulan Lebaran, itu apakah ada peningkatan? Kalau tidak kita naikkan grafiknya dikhawatirkan merosot habis. Padahal waktu yang tepat untuk kita menjaga diri dalam istiqomah Lebaran. Karena pola Ramadan tuh teratur. Pola Ramadan itu bagus gitu. Jam 3 udah pasti bangun, setengah 4 bangun. Ada yang langsung sholat, ada yang masak dulu. Kemudian Quran pasti dipegang, pasti dibaca. Duha enggak ketinggalan, rawatib qobliyah ba'diyah dikerjakan. Tahajud juga insya Allah enggak ditinggal. Tarawih juga pasti dikerjakan. Ketika bulan Ramadan kalau sekiranya menurun kita introspeksi harus kita naikin lagi supaya lebih istiqomah. 3 poin dalam hablum minallah, hubungan kepada Allah. Pertama puasa sunnah. Kita udah terlatih loh sebulan kemarin menahan hawa nafsu. Jangan sampai bablas lagi gitu, sayang banget. Pola kehidupan kita udah sangat rapi. Puasa sunnah kita niat kita kerjakan. Apalagi kalau yang kemarin bisa mengerjakan puasa Syawal.
Kata baginda Rasul, man shoma Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu bisitin min Syawal. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, kasyamid dahri, maka dia akan mendapatkan seolah-olah berpuasa setahun lamanya. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan seolah-olah dia berpuasa sepanjang hidupnya. Subhanallah. 30 hari Ramadan, tambah 6 hari bulan Syawal. Seolah-olah dia berpuasa 1 tahun tuh dia berpuasa terus. Atau ada yang meriwayatkan, mentafsirkan, mensyarahkan, dia seolah-olah berpuasa sepanjang hidupnya. Kok bisa Ustazah, hitungannya gimana? Puasa Ramadan 30 hari. 1 hari terbalas bi asyri amthaliha, 10 kebaikan. Jadi 30, nah ini saya kalau ngajak ibu-ibu sama emak-emak ngitung cepat nih biasanya nih. 30 hari dikali 10 kebaikan, setiap hari 10 kebaikan ya. Setiap hari 10 kebaikan. 30 hari Ramadan dikali 10 berapa? 300. Disempurnakan atau ditambahkan dengan 6 hari bulan Syawal, 6 hari dikali 10 kebaikan berapa? 360. 1 tahun berapa hari? 360. Itu hitungannya. Jadi seolah-olah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, lanjut 6 hari bulan Syawal, dia ternilai berpuasa 1 tahun lamanya. Lalu gimana bisa ternilai dia ibadah atau dia puasa sepanjang hidupnya? Kalau dia mengerjakan itu setiap tahun, maka sudah otomatis dia berpuasa setiap hari sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita puasa Ramadan lanjut 6 hari, ini pahalanya besar banget. Ya ketinggalan, kemarin kita lalai, kita nggak puasa, masih ada waktu sehingga kita bisa melakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Puasa Ayyamul Bid, puasa putih tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriyah. Ya insya Allah bisa kita kerjakan itu. Subhanallah. Kalaupun tidak di Ayyamul Bid kita bisa kerjakan Senin Kemis. Kalau sekiranya juga belum bisa rutin minimal 1 bulan adalah kita mengerjakan puasa sunnah. Kalau yang kemarin-kemarin lambat puasanya kita nggak ngerjain, niatin kita bisa mengerjakan puasa sunnah sekarang. Supaya kita jaga istiqomah kita kepada Allah. Insya Allah. Karena gitu Ayyamul Bid juga gitu, siapa yang memulazamahkan berpuasa 3 hari setiap bulannya maka seolah-olah dia berpuasa setahun lamanya. Jadi bisa ditambel dengan kekurangan-kekurangan kita puasa kita, ya kemarin gak puasa Syawal, kerjakan Ayyamul Bid. Kemudian yang kedua, hablum minallah, apa yang kita lakukan? Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran, kitabullah. Al-Quran kalamullah. Di bulan Ramadan kemarin saya yakin di sini ibu-ibu gak jauh dari Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu di bulan Ramadan dipegang itu Al-Quran. Dibaca itu Al-Quran. Sekarang, apa dipegang aja kemarin ya? Dipegang aja. Kemarin Ramadan dipegang, dibaca, ditatap. Kalau sekarang ya Allah Ustazah gak sempat pegang aja dah. Insya Allah kita bisa menjaga istiqomah kita. Kalau pengen menjadi orang yang lebih mulia, biasakan setiap hari membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Al-Quran itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol? Maka baginda Rasul kadang menjawab birrul walidain, kadang baginda Rasul menjawab, satu masa baginda Rasul menjawab as-salatu ala waqtiha, jihadu fisabilillah ya. Tapi ada satu kalimat baginda Rasul, al-hal wal murtahil. Apa maknanya al-hal wal murtahil? Kalau baca Quran itu berjalan. Bukan ibu baca Quran jalan ke dapur, jalan gitu, bukan. Tapi maksudnya berjalan, baca Qurannya jangan mandek. Baca Qurannya itu berjalan jadi dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 terus dari awal sampai akhir. Itu yang namanya al-hal wal murtahil. Baca Quran itu jalan, jangan mandek. Gak apa-apa, istiqomah kan meskipun 1 hari 1 lembar, 2 lembar,
3 lembar, 3 lembar, alhamdulillah. Bisa one day one juice, subhanallah. Jadi jalan. Itu yang harus kita lakukan dan itu cara kita menjaga hubungan kepada Allah. Kenapa Al-Quran kalamullah? Kita kalau lagi baca Quran seolah-olah kita lagi berdialog kepada Allah. Kalau kita nggak mau baca Quran salah apa, dosa apa kita sampai Allah tuh nggak mau ngajak kita ngobrol gitu loh gambarannya. Karena ketika kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang kita ucap itu benar semua karena itu kalamullah. Wah kalau masalah Al-Quran fadilahnya banyak banget. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, itu Quran nanti akan memberi pertolongan di yaumil qiyamah. Baca Quran karena Quran akan menjadi syifa. Dan bahkan diteliti oleh neuroscience, penelitian bahwasannya orang yang melafadzkan ayat-ayat Al-Quran maka dengan sendirinya akan menggerakkan, memvibrasikan otot-otot dalam tubuhnya sehingga ke otaknya sehat. Coba kalau ibu diem aja gerak, kaku kan lama-lama ya. Tapi kalau kita membaca Quran ini subhanallah, makanya kalau baca Quran dilafazkan, gak boleh dalam hati. Kalau dalam hati itu zikir namanya. Jadi kalau orang haid, orang lagi udur, baca Yasin dalam hati boleh. Karena disebut zikir. Tapi kalau ditalafuzkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu namanya kiroah, itu namanya baca. Kalau ibu pengen dinilai membaca Al-Quran maka ditalafuzkan. Meskipun terdengar cuma telinga kita aja. Tapi mendesis kita dengar itu boleh. Tapi kalau dalam hati enggak. Nah, kenapa ketika membaca Al-Quran dilafazkan, otomatis kan bergerak. Kan beda ya ketika dalam hati, lidah gak bergerak, lisan gak bergerak. Tapi kalau sekiranya kita mentalafuzkan, lidah, lisan bergerak. Sehingga ketika lisan bergerak, mengucap huruf-huruf Al-Quran, makharijul hurufnya benar, maka itu akan menggerakkan, memvibrasikan otot sel-sel dalam tubuh kita sehingga ke otak lancar. Makanya banyak orang dulu yang selalu membaca Al-Quran, gak pakai kacamata. Bahkan Al-Quran bisa menjadi obat anti pikun. Subhanallah, ini pikun ini penyakit yang sangat kita takutin ya. Untuk mencegahnya, syifanya, obatnya atau pencegahannya itu membaca Al-Quran. Gimana bisa kita dipikunkan oleh Allah? Karena selalu otak kita melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Makanya orang, ini lidah ini menggerak semuanya. Coba ibu pernah nggak kalau ada orang yang punya sakit jantung, mungkin orang tua kita punya penyakit jantung, kalau ada masalah minum pil di bawah lidah. Untuk mengurangi sakit di bawah lidah. Lebih cepat, kenapa? Karena itu memang semuanya terkait, subhanallah. Ini adalah rahasia yang besar. Ya, jadi ketika mentalafuzkan Al-Quran, membaca Al-Quran, lidahnya bergerak, maka semua otot-otot dalam tubuh kita, sel-sel ini akan terus hidup sampai ke otak, subhanallah. Jadi Al-Quran syifa. Nah itu Quran cara kita untuk menghubungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomahkan. Ada 3 surat yang sebisa mungkin jangan kita tinggalkan dalam 1 hari 1 malam. Yang pertama surah Yasin. 83 ayat. Orang yang membaca surah Yasin tamna'u atsol qiyamah. Orang yang membaca surah Yasin akan dihindari dari kehausan di hari kiamat. Di hari kiamat itu gak ada GoFood, gak ada warung. Bisa bayangkan matahari begitu dekat bagaimana keringat semua manusia bercucuran. Mandinya bukan mandi air jernih lagi, udah mandinya air keringat. Bukankah jadi haus, bukankah jadi tenggorokan kering, minum pakai apa? Tapi orang yang istiqomah membaca surah Yasin, tamna'u atsal qiyamah. Dia akan terhindar dari kehausan di hari kiamat, subhanallah. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang baca Yasin, kata ulama, orang yang baca Yasin pagi akan diampuni dosa-dosanya. Dan dijaga sampai malam hari. Orang yang baca Yasin malam akan dijaga sampai dengan pagi hari. Kalau dia wafat, wafatnya husnul khatimah. Silakan ibu pilih waktunya, silakan sesuai. Mau pagi boleh, mau zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh. Sambil tidur ngigo baca Yasin boleh. Kalau hafal, subhanallah. Artinya setiap hari jangan kurang membaca surah Yasin. Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ya. Yang kedua,
baca suratul Waqiah. Iza waqatil waqiah, laisa liwaqatiha kadhibah, suratul Waqiah. Orang yang membaca suratul Waqiah, tamna'ul faqra, akan terhindar dari kemiskinan. Miskin juga kita takutin nih Bu ya, kita nggak pengen miskin. Orang yang membaca suratul Waqiah secara istiqamah, maka Allah akan cegah kemiskinan. Dia akan dikayakan oleh Allah. Bukan hanya kaya harta, yang paling penting kaya hati. Kalau punya kaya hati udah enak banget deh. Ngelihat duit di dompet ada 25 juta, alhamdulillah. Nah, itu mah bukan begitu, itu mah udah senang banget ya. Pas ngecek saldo ada 1,2 M, alhamdulillah. Nah itu bukan, artinya apa? Bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati. Ngelihat dompet cuma 2 lembar, mana yang separohnya sobek, separohnya lagi lecek. Tapi kalau tapi kalau kaya hati, alhamdulillah, ya Allah masih Allah kasih kita napas nyawa. Ngebuka tutup saji cuma ada ikan asin sama garam sama sambal sama kerupuk, alhamdulillah. Akan kaya hati, rumah secukup-cukupnya, tapi kalau kaya hati akan terasa luas, subhanallah. Jadi orang yang membaca suratul Waqiah, maka dianjurkan oleh ulama bacanya waktu duha dan waktu asar. Itu waktu-waktu orang yang biasanya lagi sibuk mencari dunia. Duha orang lagi sibuk kerja, jam 8, jam 9, jam 10 lagi sibuk-sibuk cari kerja. Tapi kita selipkan menyempatkan baca suratul Waqiah, apalagi kita tambah dengan sholat duha, subhanallah. Waktu asar orang biasa lalai, kalau zuhur orang istirahat makan. Kerja lagi sampai maghrib. Nah biasa di jam 3, jam 4 ketika kita sempatkan waktu kita untuk membaca suratul Waqiah, maka disitulah Allah akan coba kayakan hati kita. Orang yang membaca suratul Waqiah, tamna'ul faqra, akan dicegah dari kemiskinan. Yang ketiga, cara hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan sholat sunnah. Di bulan Ramadan kan kemarin sholat sunnah tarawih gak kita tinggal. Duha gak kita tinggal. Tapi bukan berarti semua sholat sunnah di Ramadan kemudian masih dikerjakan sampai sekarang ya. Maksudnya apa? Ramadan sholat tarawih gak tinggal. Akhirnya sekarang saking rajinnya tarawih dikerjain juga, salah. Artinya apa? Sholat sunnah yang masih boleh kita kerjakan di luar bulan Ramadan, kerjakan. Duhanya, rawatibnya, tahajudnya. Apalagi kata Nabi, orang yang istiqomah mengerjakan 12 rakaat setiap hari rawatib yang muakkad, maka Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Apa itu yang 12 rakaat? Yang pertama qobliyah subuh. Nah ini saya yakin udah pada ngerjain semua insya Allah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang sebelumnya apa? Qobliyah zuhur, berapa rakaat? 4. Masya Allah, ini udah kerjain kayaknya nih ya. 2 tambah 4, 6. Kemudian apa lagi? Ba'diyah zuhur, 2. Kemudian ba'diyah maghrib 2. Yang 2-nya lagi ba'diyah isya. Subhanallah. Kita niatkan untuk bisa kita istiqomahkan. Istiqomah Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salat sunnah, tambah lagi salat duha, tambah lagi salat tahajud, duha istiqomah 4 nggak apa-apa. Masih tetap 2, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta itu kerjain rutin, nggak apa-apa sedikit. Jadi sholat sunnah ini bisa meningkatkan hubungan kita kepada Allah. Kalau sholat fardu mah udah pasti, itu nggak akan kita tinggal. Sholat sunnah inilah yang harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena kalau sholat fardu kan jatuhnya kewajiban. Kalau kita kerjakan gugurlah kewajiban kita, berpahala tapi tidak menjadi mulia. Tidak menjadi lebih mulia. Artinya orang yang sholat 5 waktu mulia. Orang yang sholat 5 waktu beriman, dia mulia. Tapi kalau kita pengen lebih lagi, maka kerjakanlah sholat sunnah. Insya Allah. Ya, orang perempuan yang mulia, dia mengerjakan puasa Ramadan. Wanita mulia, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi wanita yang lebih mulia, dia mengerjakan puasa sunnah, dia mengerjakan
juga sholat sunnah, dan dia tidak pernah jauh dari Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan 3 poin ini untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah, menjadikan kita istiqomah dan lebih mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, singkat ya, sampai jam 10, nanti setelah itu udah tanya jawab ya. Baik. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Gimana caranya untuk menjaga hubungan kita kepada manusia? Ada 2 ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Itu peranan kita, Allah cantumkan kalau kita pengen dapat ampunannya Allah, kita pengen dapat syurga, kita pengen dimuliakan oleh Allah, maka kerjakanlah yang 3 ini. Dan 3 ini adalah hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Surat Ali Imran ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunannya Allah. Kalau kita dapat ampunannya Allah, udah pasti itu manusia yang mulia. Kita pengen kan ya dapat ampunannya Allah, bersegeralah mendapat ampunannya Allah. Wa jannah, dan juga segera dapat surga. Ayo dapat nih, ayo dapat ampunan, ayo dapat surga. Oh tapi uiddat lil muttaqin, tapi bagi orang-orang yang bertakwa ya. Hanya orang-orang spesial ya yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan rahmat dan yang mendapatkan surga. Siapa itu mereka? 3 golongan. Kalau mereka nggak punya 3 golongan ini, maaf, pintu tertutup. Dan ini adalah hablum minan nas. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ayat 134-nya. Orang yang suka menginfakkan hartanya. Lagi senang, lagi sempit, lagi luas, dia selalu menginfakkan hartanya. Dan infak ini bersedekah, membantu orang lain berkaitan dengan hablum minan nas. Ngelihat orang susah, bantuin. Orang minjem duit, kita kasih. Tergantung ustazah gitu ya. Kalau minjemnya 100 ribu mah kita kasih aja ya. Artinya kasih pinjem. Tapi kalau dia datang, saya mau minjem dong 15 juta. Saya aja lagi nyari 10 juta kata ibu ya. Masya Allah. Artinya apa? Tentu mengeluarkan harta sesuai kemampuan kita. Dan itu adalah hablum minan nas. Orang datang butuh kepada fuqara, pada masakin, kita keluarkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, menginfakkan harta. Itu hablum minan nas. Jadi kita punya harta jangan pelit-pelit, sesuai kemampuan kita keluarkan. Tromol yang jalan itu hablum minan nas. Juga hablum minallah, ini semua ibadah terkait dengan hablum minallah, tapi lebih kepada bagaimana kita mengeluarkan harta kita yang sifatnya zahir. Karena kalau kita ngeluarin harta kan sebenar-benarnya kalau mikir dunia pasti berat. Duit segini-gininya, ya itu berat. Apalagi kalau ngebantuin orang, itu adalah berat untuk mengeluarkan sesuatu. Tapi ketika kita ikhlas, kita yakin kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, pengen dapat kemuliaan, infak. Itu hablum minan nas. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiza, masih dalam surat Ali Imran ayat 134. Kalau nih kita diuji, mau ada orang nguji kita dan memancing emosi kita bisa marah, kita bisa ngomel, tapi kita tidak lakukan itu. Ada orang yang memancing kita sehingga kita bisa emosi, kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin gak pantas, kita bisa. Tapi karena kita ingat pengen dapat rahmatnya Allah, pengen jadi manusia yang mulia, pengen jadi wanita yang lebih mulia, maka ngapain marah, ngapain ngomel, keluar kalimat-kalimat yang sia-sia. Karena orang, ibu penelitian juga ini subhanallah ya, semua sunnah Nabi itu berkait dengan kesehatan kebaikan kita. Orang kalau yang ngomel, 1 kali ngomel menurunkan 70% imunitas dalam tubuh. Coba, ini ibu nih ngerasain sendiri. Kalau kita habis ngomel kok pala pusing. Ya. Habis pala pusing saya minum dong obat ini dong, obat pusing. Ya Allah kenapa habis marah-marah di depan. Habis marah-marah dadanya sesek. Habis marah-marah lemes. Tapi ada juga habis marah-marah lapar. Ya, ada kan karena keluar gitu semua. Waduh. Nah, itu memang menurunkan daya tahan tubuh.
Sehingga kenapa Allah dan baginda Rasul itu melarang tuh yang namanya jangan ngomel deh, la taghdab kata Nabi, udah jangan marah, walakal jannah, nanti tempatmu di surga. Karena hikmahnya tuh besar buat kita. Nabi kan sayang banget sama kita, gak pengen kita apa-apa. Sampai Nabi mengatakan la taghdab, ayo jangan marah. Nanti kalau kamu gak marah kamu di surga deh. Padahal di balik semua itu bukan hanya surga, di dunia kita punya badan sehat. Ibu bisa ngerasain kalau orang yang jarang marah itu biasanya badan lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas. Nah, jadi yang kedua, bagaimana cara kita habluminan nas nih, bisa sih marah, bisa sih ngomel, tapi enggak sia-sia, maaf. Saya pengen menjadi wanita yang lebih mulia lagi, enggak mau mengeluarkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Wal kadhiminal ghaiza, dia bisa menahan hawa nafsu, dia bisa menahan amarahnya. Padahal bisa marah. Tapi kadang-kadang perempuan itu memang kalau nggak ngomel sehari kayaknya nggak enak badannya Ibu ya. Itu mau dulu, kalau sekarang maaf, saya pengen menjadi wanita yang istimewa. Saya pengen menjadi wanita yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjaga emosi kita. Kadang-kadang ujian mah ada aja, istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Suami mancing marah kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ingat innal ghadaba minasyaiton. Marah itu datangnya dari syaitan. Wa syaiton khuliqa minan nar. Khuliqa minan nar. Setan tercipta dari api. Jadi kalau ada orang marah tercipta dari api. Api bisa padam dengan air. Api bisa padam dengan air. Amarah bisa padam dengan air. Jadi kalau suami lagi marah, bukan. Ini kalau pulang-pulang diamalin salah maksud akhirnya kenapa siram saya? Kata Ustazah Nada suruh siram. Jangan, bukan. Innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah datang dari syaitan, wa syaiton khuliqa minan nar, setan diciptakan dari api dan api bisa padam dengan air. Artinya kalau orang marah, suami marah, "Pah, wudu deh." Wudu dulu. Kita marah, kita yang wudu. Jangan suami marah kita wudu dia disiram, jangan. Makin marah itu akhirnya ya. Udah Bang, Pah, Abi wudu dulu deh. Karena kalau marah itu memang kadang-kadang ya Allah hawa nafsu kita. Kita lagi marah, ambil air wudu. Nggak mungkin ambil air wudu dalam waktu itu, baca istighfar, baca salawat. Jadi redam amarah. Itu adalah untuk menjaga hubungan kita kepada manusia. Yang ketiga, hubungan kita kepada manusia, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini kan momentumnya masih lebaran nih. Jadikanlah kita manusia yang lebih mulia, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ustazah gak mungkin saya maafin dia karena lukanya tuh sangat dalam. Sakitnya tuh di sini Ustazah gak ngerasain sih. Gitu. Kadang-kadang gitu ya kan gitu. Gak apa-apa. Kita katakan kepada Allah, ya Rob, dia memang menyakiti aku udah maafin dia. Asalkan engkau bisa memaafkan aku, kesalahan-kesalahanku. Karena gak mungkin. Kalau kita menjalankan syariat itu udah pasti, Allah pasti akan berikan yang terbaik buat kita. Wal afina aninas, maafin aja kesalahan orang lain. Saya gak mau maafin dia Ustazah, orang dia gak duluan minta maaf sama saya, gak apa-apa, duluan kita minta maaf. Itu orang yang termulia. Karena gini, orang minta maaf sama kita maafin, mulia. Tapi orang yang lebih mulia, orang salah kepada kita, udah saya maafin kok dia, subhanallah. Kok bisa gitu Ustazah? Karena kita ingat janjinya Allah. Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan surga, Allah akan memberikan kemuliaan bagi siapa yang menjalankan setiap perintah-perintahnya. Jadi sekarang ingat-ingat nih, di rumah ada siapa yang belum kita maafin deh sekarang. Ada saudara mungkin tetangga yang bikin kesel kita. Ibu pulang dari sini mampir ke toko roti. Oh ada 3 tetangga nih bikin kesel saya nih. 3 orang bikin kesel saya, mampir ke toko roti, beli deh kue 3 loyang. Ngasih ya, karena orang yang termulia memberikan kepada orang yang pelit. Maafin kepada orang yang mungkin zalim kepada kita. Cuma jangan pas sampai toko roti bilang, Mbak mana yang udah gak laku-laku, yang udah expired lah gitu kira-kira. Jangan. Saya mau ngasih nih, disuruh Ustazah Nada, tapi saya mau kasih yang expired biar sakit perut. Nah ini jangan zalim ya. Artinya apa?
kita sudah mulia. Saya husnuzon di sini wanita-wanita sudah mulia. Kalau kita pengen lebih mulia lagi, silman qata'aka, sambung hubungan kepada orang yang memutuskanmu. Wa'fu man zolamaka, maafin orang yang berbuat zolim kepadamu. Wa'uti man haramaka, kasih sesuatu kepada orang yang memang pelit kepada kita. Subhanallah. Dan itu hablum minan nas. Susah apa gampang? Susah. Tapi bukankah kita ingin menjadi orang yang lebih mulia? Mulia sudah pengen lebih lagi, istiqomah sudah pengen lebih lagi, maka jalinlah hubungan kita kepada manusia. Satu, kita mudah memberikan kesulitan, mudah mengeluarkan kesulitan orang lain. Orang lain susah, kita bantu. Sekemampuan kita. Sekemampuan kita. Yang kedua, jangan mudah terpancing emosi. Tahan amarah, tahan emosi. Kita sudah mulia, dibalut dengan pakaian-pakaian syar'i, kita menjadilah orang yang anggun. Jadilah wanita yang anggun, yang tidak mudah mencaci, tidak mudah memaki, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang menyejukkan. Dan yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan itulah adalah cara kita untuk menjalin hubungan kepada sesama manusia. Insya Allah. Yang terakhir, hubungan pada diri kita sendiri, hablum binafsi, hubungan kepada diri kita sendiri, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana upgrading diri kita, bagaimana meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan suami, di hadapan keluarga, bagaimana caranya? Bagaimana? Artinya yang ketiga, upgrading, top up. Jadi bukan e-tol doang sama Gojek doang yang di top up, diri kita juga harus di top up, harus ditingkatin. Bagaimana caranya? Mengupgrade diri, caranya dengan duduk-duduk di majelis-majelis ilmu. Duduk di majelis-majelis ilmu. Karena sudah pasti Allah janjikan orang yang duduk di majelis ilmu ketika keluar, ini sudah pasti dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sudah otomatis dia akan menambah keimanannya, akan tambah tebal imannya, dan dia akan termotivasi untuk senantiasa melakukan amal-amal ibadah. Jadi upgrading diri. Kalau kita upgrade diri kita dengan duduk di kajian-kajian, insya Allah itu adalah untuk meningkatkan hubungan kita kepada diri kita sendiri. Karena nih Bu, dalam tubuh kita ada dua, satu jiwa, ada satu jiwa, dua raga. Ada ruh, ada fisik, ada rohani, ada ruh, itu ruh, rohani, ada fisik, rohani, jasmani. Kalau kita nggak makan, lemes, makanya harus ada siraman jasmani, sarapan, makan siang, makan. Nah itu siraman jasmani. Rohani harus disiram juga, makanya ada siraman rohani. Siraman jasmani ya makan, minum. Siraman rohani, kajian-kajian yang semacam ini. Jadi bukan hanya fokus kepada makannya saja, bukan saja fokus kepada bagaimana menyiram badan kita dengan makanan suplemen, tapi yang harus ditahan kualitas, dijaga kualitas kita, rohaninya. Berapa banyak orang yang di luar sana mempertimbangkan hanya jasmani, muka dipermak, badan olahraga kuat, pakai diet, makan yang dimasukin hanya yang dijaga betul. Jangan sampai naik kolesterol, jangan sampai naik asam urat, dijaga. Itu bagus, itu jasmani namanya, menjaga jasmani. Tapi jangan lupa jaga rohani. Di mana bisa menjaga rohani? Di mana bisa menyirami rohani? Kalau bukan di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah ada kajian rutin sehingga kita bisa datengin. Insya Allah untuk menyirami jasmani, saya nggak khawatir ibu-ibu di sini nggak ada yang kekurangan siraman jasmani. Karena badannya semuanya pada subur-subur semua. Aman, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sebelum kesini juga pasti nasi goreng sama ayam goreng udah kena. Ada yang makan lontong, ada yang makan, udah nggak perlu dikhawatirkan itu. Pulang juga pasti udah nyari mana nih makanannya. Dari tadi ada makanan depan itu apa ya gitu ya. Itu siraman jasmani. Tapi yang jangan sampai kita lupa, rohani juga harus disiram. Dengan apa? Rutinkan duduk di kajian-kajian ilmu minimal 1 bulan sekali, bagus 1 minggu sekali. Tapi paling akhir, paling banyak atau paling maksimal jangan lewat dari sebulan sekali. Karena kata Sayyidina Ali, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ini ucapan Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali, iza madal mu'min arba'ina sobahan walam yujalisil ulama kosa qalbuhu. Ali,
Kalau ada seorang mukmin, nih mukmin ya udah beriman, dia melewati 40 hari, dia nggak duduk di majelis ilmu, qasa qalbuhu, maka hatinya akan jadi keras. Nauzubillah min dzalik. Gimana cara untuk melunakkan hati? Bagaimana cara untuk menyejukkan hati? Di antaranya datang ke tempat-tempat siraman rohani, yaitu di kajian-kajian ilmu. Insya Allah akan meningkatlah hubungan kita kepada diri kita sendiri, maka kita akan membawa ruhani kita, jasmani, zahir, batin, luar dalam kita ini dalam keadaan yang terbaik buat diri kita, dan juga insya Allah akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 poin ini yang menjadikan kita manusia lebih mulia, dan tentunya bagaimana cara menjaga kemuliaannya dengan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, penuh istiqomah. 3 hubungan. Pertama, hubungan sangat, kemudian diliatin tempat kita nanti di alam barzah. Ya Allah, ada taman surga, ada ayunan surga, ada pakaian surga, tempat yang begitu indah. Ibu pengen di dunia apa pengen ke sini? Kalau sudah waktunya, kalau sudah ajalnya, tentu ketika digambarkan gambar yang begitu indah, maka ketika menghadapi sakaratul maut, kita akan terasa damai, kita akan terasa tenang, enggak ketakutan, enggak kesedihan, dan tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Subhanallah. Makanya pentingnya kita jaga istiqomah agar Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jadi jamaah sekalian,
Alhamdulillah. Mudah-mudahan surat Fussilat ayat 30, maaf. Bukan 31 tapi 30. Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti bisa lihat di Quran surat Fussilat ayat 30. Itulah yang akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Di dunia pasti bahagia, diwafatkan dalam keadaan yang senyum, tenang, insya Allah wafatnya husnul khatimah, disambut ruhnya oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai jiwa yang tenang, kan jiwanya tenang, kenapa? Karena istiqomah. Ya ayatuhan nafsul, makanya yang ketiga tadi hablum binafsi kan? Ya ayatuhan nafsu, wahai manusia yang jiwanya tenang. Kenapa tenang? Orang karena udah istiqomah. Karena selalu disirami jiwanya. Irja'i, kembali ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam syurga. Ya subhanallah. Jadi istiqomah itu penting. Cuma memang kalau kita ngucap istiqomah gampang ya Bu ya. Gampang, cuma tinggal pelaksanaannya. Lalu gimana caranya Ustazah? Pertama, paksakan kebaikan-kebaikan yang tadi. Kedua, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah dipaksakan terus akan jadi kebiasaan. Yakinlah kalau sudah menjadi kebiasaan akan jadi kebutuhan. Makan butuh, gak makan lemes. Sholat duha butuh, gak sholat duha hatinya gak enak. Itu akan jadi kebutuhan. Untuk mencapai kebutuhan, paksain dulu. Habis paksain, jadiin kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah akan jadi kebutuhan. Insya Allah Allah kasih kita istiqamah, kita jadi orang yang mustaqimin. Insya Allah Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah, tempat kita di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan paparan tadi berkaitan dengan istiqomah sama-sama. Bukan saya mengajarkan ibu, tapi kita sharing. Itu juga menasehat buat saya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan istiqomah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Makanya banyakin doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang suka bolak-balik hati manusia. Mantepin nih hati, jangan bebolak-balik. Kalaupun ke sana balik lagi, kalau ke sana balik lagi. Ya. Baik, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Langsung tanya jawab. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, luar biasa. Sangat menyejukkan hati ya untayan kata-kata dari Bunda Nada tadi tentang menjadi mulia karena keistiqomahan kita. Untuk itu mungkin Bunda tadi sudah ada yang ingin bertanya. Ya, karena silahkan Bunda ya. Ada dua ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan, melengkapi sebenarnya Ustadzah, yang tadi ada 3 surat yang jangan ditinggalkan. Ada Yasin, Al-Waqiah, satu lagi apa ya Ustadzah? Baik, adakah yang tahu satu surat lagi apa? Surat Al-Muluk, surat Tabarok Al-Muluk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Muluk cuma 30 ayat. Itu kata ulama tamna'u adzabal qabri. Orang yang membaca surat Al-Muluk atau Tabarok maka akan dihindari dari azab kubur. Makanya ulama menganjurkan bacanya boleh ba'da maghrib, boleh juga ba'da isya atau mau tidur. Karena orang yang istiqomah baca itu maka tidak akan diazab dalam kubur. Ya, kenapa kalau mau tidur kita baca itu? Karena kan kita nggak tahu apakah nanti besok kita akan melek lagi. Karena kalau kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah ahyana yang menghidupkan kami ba'da setelah amatana kami dimatikan. Berarti ketika tidur kita mati separuh kematian ya. Jadi Al-Muluk
surat Tabarok bacanya ketika mau tidur, cuma 30 ayat. Ya, 3 ayat itu yang sebisa mungkin jangan kita abaikan. Ada lagi yang lain surat Dukhan. Silakan. Ya, silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya tentang surat Mujadilah ayat 11 yang itu apa artinya itu dia berlapang-lapanglah kamu ke dalam majelisku. Nah itu apa ada kata-katanya juga itu yang berdiri gimana itu Ustadz, kalau kamu apa berdiri atau gimana gitu tolong dijelaskan Ustazah. Terus apa memang kalau kita ikut pengajian itu memang ada pahalanya yang katanya kalau kita sholat sunnah itu bisa mendapat pahala dari pengajian itu 1000 sholat sunat. Gimana Ustazah? Iya, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Apa maknanya tafassahu fil majalis? Berlapang-lapang maksudnya apa? Kalau kita lagi, ini maknanya idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, maknanya tafassaha ini dari maknanya musafaha, berlapang-lapang kita musafaha, bersalaman. Makna lapang di sini dalam tafsir, berlapang satu di sini memberikan keluasan kepada teman-teman di majelis untuk tidak memberikan kesulitan. Banyak nih penafsirannya. Pertama, kalau sekira kita lagi duduk, maka berikanlah luas lapang duduk. Kita bersama-sama pengen dekat majelis. Satu. Yang kedua, enggak bikin masalah di majelis. Yang ketiga, ini maknanya tafassahu, yaitu bermusafahahlah, artinya bersalamanlah. Karena orang yang bermusafahah maka tidaklah akan Allah gugurkan dosa-dosanya sampai dengan tangannya. Artinya gini, orang yang bermusafahah Allah pasti akan segera gugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Nah itu maknanya berlapang-lapanglah dalam majlis, ya maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Jadi kita beri kemudahan kepada orang lain. Kita beri kemudahan bagi orang yang di majlis. Majlis di sini memang ada majlis ilmu, ada majlis rapat, ada majlis arisan. Yang namanya majlis itu adalah tempat duduk. Majlis ilmu, tempat duduk ilmu. Majlis arisan, tempat duduk lagi arisan. Majlis musyawarah, duduk lagi rapat. Majlis apa lagi? Majlis zikir, duduk lagi zikir. Artinya di setiap majlis, di tempat duduk-duduk kita selalu memberikan kemudahan, keringanan kepada orang lain. Ini majlis ilmu. Nanti pulang ada majlis rapat siang, berikan keluasan, kelapangan, kemudahan. Nanti sore ada saudara kumpul mau rapat pernikahan, majlis musyawarah, itu pun juga harus kita berikan keluangan. Nah, jadi namanya majelis-majelis bukan hanya majelis ilmu, tapi setiap di mana kita kumpul, kita duduk itu namanya majelis. Ya, maknanya kita memberikan keluangan, memberikan kemudahan kepada mereka. Jangan disulitin. Ada orang majelis udah sempit, duduk di sini, tasnya di sini, tas mukena di situ. Ada orang mau duduk, maaf, ini buat tas saya duduk di sini, jangan. Nah, gitu ya di antara. Jadi memberikan keluangan, kelapangan kepada orang lain. Karena Allah pasti ketika kita meluangkan itu semuanya, Allah akan meluangkan urusan kita. Ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Maka Allah selalu menolong seorang hamba apabila hamba itu selalu menolong orang lain. Kalau kita selalu memberikan kelapangan kepada orang lain, yakin Allah akan membantu kita. Allah akan melapangkan kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi ya? Majlis. Apa yang kedua tadi pertanyaannya ya? Yang kedua, Oh pahala, oh ya memang fadilah tentang majelis ilmu sangat banyak. Sangat amat banyak ya. Karena kenapa begitu banyak mulianya, kenapa begitu banyak fadilahnya, begitu banyak dalil-dalilnya, karena begitu mulia majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu kan di situ disebutnya majelis ilmu, kalau ini kan majelis-majelis saja, apapun majelisnya kita beri keluangan kepada orang lain. Tapi berkaitan dengan majelis ilmu banyak banget fadilahnya.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, baca Quran, wa yatadarasunahu bainahum, ada majelis ilmu, daras, ada pelajaran disampaikan. Mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah, dapat sakinah, ketentraman, kedamaian, wa ghasyat alaihimur rahmah, dapat rahmatnya Allah, wa hafathumul malaika, ada malaikat rahmat, wa zakarahumullahu fiman indah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu dibanggakan sama Allah. Dan banyak lagi orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada menyolatkan 1000 jenazah, sholat sunnah 1000 rakaat. Itu karena fadilahnya besar. Kalau saja ibu sholat sunnah 1000 rakaat, anggap kita mampu mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat, itu pahalanya kira-kira banyak atau banyak banget? Banyak atau banyak banget? Banyak banget sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti kalau nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah, maka dia banyak banget atau pahalanya banyak banget. Nah itu jawabannya. Jadi lebih tinggi dari apapun. Jadi kemuliaan duduk-duduk begini subhanallah besar. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu hatinya lemah, kalau enggak disiram jasmaninya dia akan lari. Makanya sangat diperlukan, sangat dianjurkan duduk di majelis ilmu. Allah sayang sama kita, Nabi sayang sama kita supaya Allah jaga hati kita. Kalau kita sering duduk-duduk di majelis ilmu, Allah akan kasih kita istiqomah. Kalau istiqomah, wafatnya udah pasti husnul khatimah. Ya, jadi banyak fadilah, banyak sekali berkaitan dengan majelis-majelis ilmu. Subhanallah, banyak banget. Kalau ada kesempatannya pengen juga nanti satu masa Allah izinkan menjabarkan tentang fadilah, karena waktu ya banyak sekali supaya menjadi motivasi. Tapi itu cukup masyhur hadis yang saya sampaikan tadi, fadilah yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika orang duduk di majelis ilmu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufir lahu qabla ayyaqtua, kata Nabi. Man intaqala, siapa orang yang berpindah liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu. Pindah dari mana? Dari rumah ke sini. Kan ibu pindah nih duduknya dari rumah ke sini. Ghufirallahu, Allah akan ampuni dosanya qabla ayyaqtua, sebelum kakinya melangkah dari dalam rumahnya. Itu fadilah juga. Subhanallah, banyak sekali fadilah. Jadi kalau ada fadilah untuk memotivasi kita, ya, jadi semakin semangat lagi untuk kita duduk-duduk di majelis ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi? Luar biasa ya Bu ya, subhanallah. Ada lagi Bu? Bunda. Subhanallah Bunda. Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini masih dalam majelis ilmu nih Ustazah. Ya, siap. Supaya Ustazah nanti tambah banyak menggali dan supaya semuanya termotivasi. Ya. Sekarang kan yang kriteria majelis ilmu itu seperti apa Ustazah?
ada bersih, ada perlu effort, ada usaha. Usaha itulah yang Allah nilai. Tidak akan pernah sia-sia. Berangkat melangkah, satu langkah pengampunan, satu langkah mengampuni dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Ngelangkah lagi ngampunin dosa, ngangkat derajat. Kalau ibu berjalan dianggap dari parkiran, pakai naik mobil misalnya. Naik mobil, sampai sini kan ada langkah, tuk, 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 sampai rumah juga berjalan. Itu bensinnya berapa dikeluarkan, berapa kilo, itu semuanya dihitung. Di mana satu langkah itu menjadi pengampunan dosa, kemudian ketika melangkah yang kedua menjadi pengangkatan derajat. Bisa dihitung berapa dosa yang diampuni, berapa derajat yang diangkat. Duduk di majelis, duduk bertahan seperti ini, tegak nggak pakai senderan, itu juga akan ternilai di sisi Allah. Ya, padahal kaki udah kesemutan, ada yang udah belonjor, ya, mata udah ngantuk, udah puter sana, puter sini. Mohon maaf pakai pakaian dalam sempit, gak enak gitu ya. Ya kan, aduh salah pakai daleman, nggak bisa ngapa-ngapain udah di majelis ilmu tapi ditahan. Ya, kaki berasa tetap tegak 2 jam nggak bergerak. Belum lagi kita bermusafahah tadi itu kan, tafassahu, kita bermusafahah. Tasafahu, jadi kita bermusafahah, salaman sama guru, kita bersalaman, kita memandang. Ini dalilnya man nadhara ala wajhil alimi, siapa yang memandang wajah orang alim, nazrotan fafariha biha. Ibu mandang guru, sayanya senang dipandangin sama ibu-ibu. Fafariha biha. Khalaqallahu min tilkan nadrati malakan. Allah akan ciptakan satu malaikat, yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Ibu mandangin saya senang dipandangin sama ibu-ibu. Ibu mandang saya dengan pandangan rahmat, saya mandang ibu, saya merasa senang. Kenapa? Karena ibu memperhatikan. Dengan pandangan itu, Allah ciptakan satu malaikat, yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, yang untuk mengampuni dosa kita sampai hari kiamat. Duduk di sini, bisa silaturahim sama yang lain. Pulang, ada usaha lagi, ya Allah capek, ngantuk, tapi harus bergerak lagi pulang. Yakinlah tidaklah keluar satu orang tempat ini kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu satu, orang yang perlu effort, perlu usaha untuk datang ke majelis. Ada lagi kategori yang kedua, orang yang melalui kajian Zoom, dapat ilmu? Dapat. Dapat ilmunya? Dapat. Bisa dicatat? Bisa. Cuma yakinlah saya, orang yang dengar kajian Zoom, orang yang ikutin kajian Zoom bisa jadi atasnya pakai bergo, bawahnya kagak kelihatan. Maka dia pasti pakai daster. Betul apa enggak? Dia nggak perlu usaha, dia udah pakai, oh mau kajian Zoom ya, ambil bergo, brek, nyender. Aus, minum. Bahkan dimatiin videonya sambil makan. Apakah mendapatkan pahala yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah? Ketika dia memandang guru, gurunya senang dipandangin sama dia. Ini saya memandang Bunda Mirna. Bunda Mirna dengan senyum mandang saya khusyuk. Saya senang dipandangin sama Bunda Mirna. Ada malaikat yang menciptakan pandangan kita. Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Dengan eye contact ini Allah ciptakan satu malaikat. Malaikat yang akan mengampuni dosa kita sampai hari kiamat. Itu dalil baginda Rasulullah SAW. Apakah ada perjuangan dalam dia bergerak melangkah? Enggak, orang yang pakai Zoom. Ilmunya dapat? Dapat. Bisa dicatat? Bisa. Gurunya sedang berdoa, amin, dia dapat? Dapat. Tapi mungkin nilainya cuma 3 poin. Tapi ketika orang yang menggerakkan kakinya, melangkahkan kakinya, memandang guru, bisa musafahah, nilainya tadinya poinnya 3, kalau yang di Zoom, yang lain poinnya 30. Tinggal ibu pilih mau yang 3 apa yang 30. 30 meskipun perlu effort, tapi effortnya usahanya juga ternilai worth it lah, ternilai seimbang. Sekarang memang sudah mulai lagi kajian offline, kita harus usahakan. Dan saya yakin insya Allah COVID udah gak ada ya Bu ya. Ini masker kita udah mulai melorot semua ini. Masih ada yang rapi mungkin karena kebiasaan pakai masker. Ya, jadi semua itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi tentu jauh berbeda ketika seseorang yang hanya melewati kajian Zoom itu pilihan terakhir lah. Itu pilihan terakhir apabila kita memang kondisi jauh, kondisi sakit. Ya kalaupun sakit daripada tidak bisa dapat ilmu mendingan lewat Zoom. Tapi kalau kita masih mampu melangkahkan kaki,
Ibu lihat, ingat langkah-langkahnya, dinilai semuanya, bisa bermusafahah, duduk menahan, bertahan. Dan bukan hanya itu, ini majelis-majelis ilmu penuh dengan rahmatnya Allah. Hujan rahmatnya Allah. Kalau di rumah nggak bisa konsentrasi, dengerin nggak bisa konsentrasi. Jadi subhanallah, begitu banyak kemuliaan ketika orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Kalaupun dia ada keterbatasan lewat Zoom, boleh, silahkan. Dia dapat ilmu, tapi tentu nilainya tidak sebesar orang yang melangkahkan kaki sengaja untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, udah ya. Subhanallah. Cukup Bunda, Subhanallah ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah. Cukup ya. Rasanya ingin terus ya Bu ya. Tapi mungkin Ustazah Ya. juga ada keperluan lain. Apa masih? Kalau ada masih ada oh, boleh, iya. silakan. Ada yang mau tanya Kalau silakan. masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, oh ya, sudah ya, sudah Bunda ya. Ya Alhamdulillah, Bunda ingin ada yang mau disampaikan? Oh, Ustazah, Ya, ya maaf. ya Jadi baik. ingin sedikit ditambahkan Ustazah tentang kurban. Iya. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang dia memiliki man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata baginda Rasulullah SAW. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang dia memiliki kemampuan, ya, dan dia tidak berkurban, fala taqrabanna musallana, jadi tapi kata Nabi jangan deketin tempat sholat aku. Itu kata Nabi. Siapa yang dia memiliki kemampuan, duitnya ada, kemampuannya ada, tapi dia nggak mau berkurban, maka jangan deketi musola, jangan deketi aku, kata Nabi. Ini gambarannya Nabi itu seolah-olah sedang memberikan peringatan kepada kita. Kalau kalian, kata Nabi, punya duit buat beli kambing, punya duit buat beli sapi, tapi nggak mau berkurban, yang dimana kurban ini hanya sekali dalam setahun di hari tasyrik, ya, hanya di bulan Zulhijjah di hari tasyrik, tapi dia nggak mau berkorban, padahal dia punya duit, punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia nggak mau berkurban, jangan deketin aku. Ngambek baginda Rasul, naudzubillah. Dijauhin kita sama Nabi, naudzubillah min dzalik. Nah itu adalah peringatan buat kita. Nah bahwasannya ada masa-masa pada bulan-bulan Hijriyah, di mana kita banyak meningkatkan amalan-amalan, ya seperti Ramadan, puasa, kemudian jelang Idul Fitri kita bayar zakat fitrah. Itu adalah kewajiban yang kita tunaikan. Ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi mohon maaf bukan wajib, saya katakan sunnah. Tapi sunnahnya sunnah yang muakkad, sunnah yang betul-betul sangat dianjurkan. Bukan wajib ya, mohon maaf bukan wajib, tapi mendekati kepada sangat dianjurkan gitu. Kalau memang punya kemampuan, silahkan. Dan sangat dianjurkan. Dengan dalil tadi kata baginda Rasul, jangan deketi musola aku, jangan deketi aku. Kalau kalian punya kesempatan, punya waktu, punya kemungkinan, kemampuan tapi nggak mau kurban, jangan deketi aku. Itu kayak Nabi menjaga jarak kepada orang yang pelit gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak terhindar sehingga momentum bulan Zulhijjah yang akan datang, di mana ini ada kurban sesuai kemampuan kita. Yang mau kurban sapi alhamdulillah, yang nggak punya kemampuan satu sapi bisa dengan 1 ekor kambing. Ustazah kambing nggak bisa, ayam boleh nggak? Ayam dibakar aja udah dimakan bareng-bareng ya, nggak usah dikurban. Sapi atau kambing, domba ya di negara Indonesia. Jadi itulah dasar dalilnya bahwasannya
peringatan kepada seseorang yang memang punya kemampuan tapi dia nggak mau berkurban, jangan deketi musola, jangan deketi aku kata Nabi. Ya, jadi kita bisa ngukur masing-masing ya Bu ya. Yang disebut mampu di sini adalah, lagi-lagi ini hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Yang namanya mampu, dia tidak memiliki tanggungan. Ada duit 5 juta, jatuh tempo bayar kontrakan masih ada 2 bulan lagi. Mana dulu kontrakan apa kurban? Kalau sekiranya ini masih bisa jatuh tempo ada waktu, maka kurban lebih dulu. Dibalik, kalau sekiranya anak mau bayar kuliah, ada kewajiban kita kepada orang, duitnya cuma 5 juta. Kalau dibeliin kambing nggak kebayar hutang, atau kita nggak kebayar urusan yang wajib, maka tinggalkanlah kurban, maka tunaikanlah yang memang wajib. Tapi kita ukur masing-masing ya, jangan ngakal-ngakalin. Utang dibayar-bayar, artinya apa? Kata Nabi, man kana lahu sa'ah, itu kalimatnya, siapa yang memiliki kemampuan, yang memiliki kebisaan untuk bisa berkurban, ya. Nah, tapi artinya tentunya kan ini pekerjaan sebulan sekali. Ada yang tanya, Ustazah, bagaimana ketika ada duit sekian, beli kambing cukup, tapi buat bayar kuliah, tapi masih jatuh tempo 2 bulan, maka bismillah kurban aja. Karena yakinlah ketika kita menjalankan syariat, Allah tidak akan susahkan kita. Allah akan kasih rizki min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Ya, apalagi ini menjalankan syariat. Dan ini dikerjakan juga hanya setahun sekali. Silahkan. Jadi subhanallah, perkara-perkara kurban ini perkara yang juga kita siapinlah dari sekarang, masih ada masa ya, masih ada waktu, nabung, itu silakan. Wallahu a'lam. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Ya, Ibu lagi. Enggak, silakan. Ustazah, Ya. itu dengan kita berkurban, pernah saya dengar juga hadisnya bahwa apa yang kita kurbankan itu nanti di padang mahsyar di Siratul Mustaqim itu yang Ya. membawa kita, kendaraan kita itu Ya. yang bisa langsung bisa selamat gitu. Apa ada benar hadisnya? Terus juga mungkin kalau kita juga berkurban, Nabi menyayangi kita dan kita di padang mahsyar dikasih airnya dari Al-Kausar itu ya Ustazah ya. Ya. Jadi Baik. itu banyak banget manfaat kurban bagi kita. Iya, betul. Makasih Ustazah. Betul. Mungkin juga ada pertanyaan, Ustazah ini kan kurban, boleh gak sih daging kok kita bakar-bakar sendiri gitu ya? Kadang-kadang mungkin ada pertanyaan, ini kan kita kurbanin, kita beli sendiri pakai duit kita, tapi kenapa kok boleh kita makan gitu. Nah ini kurban ini adalah yang Allah ingin lihat adalah iraqatid dam, mengalirnya darah. Ini kan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang Allah ingin lihat ini adalah iraqatid dam, mengalirnya darah pertama. Yang Allah ingin lihat seberapa besar hambaku taat kepadaku. Seperti Nabi Allah siapa? Kisah Nabi Allah siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Enggak mikir, ya Allah, ya meskipun resah gelisah kok menyembelih anaknya sendiri. Mana anak yang dinanti-nanti. Tapi dasarnya karena mengikuti perintah Allah, pasti Allah tidak akan susahkan. Terbukti ketika disembelih anaknya ada, yang berganti kambing, itu kuasanya Allah. Kemudian yang Allah lihat pada pelaksanaan kurban ini adalah iraqatid dam, mengalirnya darah. Bahkan kata Nabi, ketika darah hewan dialirkan, teralir gitu ketika disembelih, bismillahirrahmanirrahim. Atau ada dalam satu riwayat, maka Nabi SAW, adakah yang lebih cepat pengampunan Allah dari seseorang yang berkurban ketika darahnya mengalir? Maksudnya gini,
ketika seseorang berkurban, disembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, ketika darahnya mengalir kan sangat cepat, seret. Yang lebih cepat daripada itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa orang yang yang berkurban. Dan dosa-dosanya sebanyak aliran darah. Jadi bukan berarti tapi kalau hewannya dikit ya dosa saya dikit dong. Bukan. Saya jangan salah menafsirkan ya, tapi saya skip itu takutnya saya salah menafsirkan, salah penerimaan. Ada satu yang bisa kita pegang. Adakah yang lebih cepat kata Nabi daripada darah hewan yang mengalir, darah hewan mengalir ketika disembelih? Nggak ada kan, itu paling cepat banget kan, seret langsung kilat. Tapi ternyata yang lebih cepat adalah pengampunan dosa bagi orang yang berkurban. Makanya dianjurkan orang yang kurban ngeliatin lagi dipotong. Anjuran ya, kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau nggak apa-apa. Kalau laki-laki bisa motong sendiri bagus, perempuan jangan ibu ya, meskipun ibu kuat biasa tiap hari motong-motong jangan, nggak usah, laki-laki aja ya. Tapi kalaupun tidak, ya tentu Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Dianjurkan, kalau nggak bisa karena kondisinya mungkin kita nggak bisa melihat langsung, nggak masalah, dianjurkan itu. Karena tepat ketika leher disembelih, leher kurban disembelih, hewan kurban kita disembelih, maka lebih cepat lagi Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban. Jadi ibu bisa bayangin ketika Bismillahirrahmanirrahim, cepat kilat banget itu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban. Gitu ya. Nah jadi dan kemudian ketika ada yang menyampaikan bahwa nanti kurban itu akan menolong kita di Siratul Mustaqim, jembatan itu, ya wallahu alam, saya ada riwayatnya tapi saya juga harus mutolaah lagi. Tapi pada hakikatnya dia akan bersaksi. Dia kelak akan bersaksi. Ketika di padang mahsyar dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita ingin melewati sirat, maka dia akan menolong kita. Tentunya ketika berjembat di jembatan sirat ini kan sesuai dengan amal ibadah kita. Bukan berarti ya udah deh sembelih aja tapi tetap melakukan dosa, enggak juga begitu. Ya, semua kan ada pertanggungjawabannya. Yang pasti ketika kita ikhlas berkurban, maka kelak hewan itu kelak nanti akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Dan yakinlah apa yang kita lakukan, apalagi berkorban harta yang tidak sedikit, itu semua akan diganjar pahala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu aja pegangannya. Adakah yang lebih cepat daripada aliran hewan yang ketika disembelih? Oh, yang lebih cepat lagi adalah pengampunan dosa bagi orang yang berkurban. Jadi subhanallah, kita udah, ini amalan-amalan yang harus kita kejar. Ada kemampuan, ada harta, ada rezeki, bismillah. Gitu ya. Ya patungan sama suami nggak apa-apa. Allah nggak akan pernah, juga perhitungan kita beda dengan perhitungan Allah. Kita gimana ya, suami punya sendiri, istri punya sendiri, masing-masing alhamdulillah. Tapi kita patungan deh, 2 juta dapat kambing yang bagus, insya Allah itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Ntar pahalanya bagi 2 dong Ustazah, Allah punya kuasanya. Tidak akan pernah salah dalam menghitung, pasti perhitungan kita berbeda dengan perhitungan Allah. Allah lebih istimewa lagi hitungnya, wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, buat motivasi kita insya Allah. Ustazah Afwan, ini ada satu orang lagi yang mau Boleh, bertanya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, mau bertanya gini, baru kepikir nih, kan Ustaz, ada yang berkurban itu Ustazah, tapi dia mengatasnamakan mungkin sapi atau kambing, hanya disembelih sendiri, dimasak sendiri, dimakan bersama-sama sekitarnya gitu. Itu sama tidak pahalanya? Boleh tidak seperti itu? Baik. Yang namanya tadi saya katakan tuh ya, hewan kurban itu kan yang dinilai oleh Allah adalah iraqatid dam. Aliran darah yang ikhlas. Jadi yang Allah lihat itu dia kurban enggak? Oh, darahnya dialirkan, duitnya udah dia berkurban, maka itu yang dilihat sama Allah, asalkan ikhlas. Jadi iraqatid dam. Adapun pembagian dagingnya, 1/3 boleh kita makan sendiri. 1/3 boleh kasih kerabat.
sepertiga kasih kepada fuqara wal masakin. Jadi kalau habis itu sapi, kambing kita bakar sendiri makan, boleh, bahkan dianjurkan. Kalau bahkan Nabi baginda Rasul makan ini jantung atau bukan jantung, apa namanya, hatinya hewan dan juga paha. Jadi kalau ibu nanti mau nyate, minta paha sama hati di itulah, di apa namanya, di sate apa di apa itu. Jadi kan kalau sate juga pakai itu ya, pakai paha ya dan hati. Nah itu dibakar kita makan sendiri, itu bagus, boleh, itu memang Nabi seperti itu. Tapi jangan semuanya. Kepala iya, buntut iya, dan semua. Akhirnya kenapa? Karena kasihan orang yang tahu lagi disembeli, dinungguin, alhamdulillah dia motong tak kita dapet. Enggak ada. Nah itu artinya, itu juga hablum minan nas ya. Jadi ketika iraqatid dam, kita sudah mengaliri hewan kurban, itu sudah dinilai oleh Allah atas keikhlasan kita. Kemudian adapun pelaksanaan dagingnya bagaimana? Sepertiga boleh kita makan, sepertiga kasih kepada kerabat, sepertiga meskipun kerabat yang mampu nggak masalah, dan sepertiga kepada fuqara wal masakin. Itu pembagiannya. Tapi kalau misalkan udah deh saya mau makan hati dan pahanya aja, yang lain fuqara wal masakin, bagus. Atau kita mau kasih sepertiganya kita, sepertiga kerabat yang ada karena mungkin kedekatannya, yang sepertiga terakhir kerabat yang susah, itu lebih bagus lagi karena kita dahulukan memberi kepada kerabat yang susah. Gitu ya. Jadi makannya silakan, memang kita makan kan biasa gitu. Kita sate, kita makan ya, tapi perhitungannya jangan berlebih. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, alhamdulillah. Bunda masih Boleh, ada boleh, silakan. Karena masih ada waktu, Nah, Ustazah. siap. Saya minum ya. Silakan. Bismillah. Ustazah. Jadi ini kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas, Ustazah. Jadi sebagus apapun hablum minallahnya, tapi ketika hablum minan nasnya masih tersangkut, itu seperti yang ada dalam riwayat itu, Rasulullah sampai tidak mau menyolatkan seseorang yang masih berhutang. Ya, masih belum membayar hutangnya. Nah ini bagaimana Ustadz kaitannya? Ya. Jadi sebagus apapun hablum minallahnya, tapi kalau masih ada hablum minan nasnya yang belum terlaksanakan dengan baik, yang berhubungan dengan manusia, ternyata itu juga jadi masalah gitu Ustazah. Mungkin bisa diinikan Ustazah. Baik. Dijelaskan, terima kasih Ustazah. Ada dua dalil. Yang pertama dalam Quran surat Ali Imran ayat 112 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Surat Ali Imran ayat 112. Maknanya apa? Duribat 'alaihimuz zillatu ainama thuqifu. Allah akan berikan ujian. Allah akan timpakan sesuatu yang enggak enak bagi siapa mereka, di mana saja mereka. Duribat 'alaihimuz zillatu ainama thuqifu. Di mana saja berada, mereka akan diberikan hal-hal yang enggak enak. Akan ditimpakan musibah. Illa, kecuali. Duribat 'alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa, kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Jadi dalil ini bisa kita pegang, bukan berarti ibadah melulu sama orang kita nggak baik. Atau sama orang baik, sholat kagak mau. Ini dalilnya, bahwa duribat alaihimuz zillah. Aina mathukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Saya takut khilaf, mudah-mudahan saya nggak salah, Ali Imran ayat 112. Betul ya, ayat 112. Itu maknanya kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah yang tadi ibadah, ya, yang hablum minan nas tidak menyakiti. Kenapa begitu? Karena nanti di yaumil qiyamah ada orang yang namanya muflis. Kata ibu-ibu, muflis suami saya ustazah. Nabi bertanya sama sahabat, sahabat tahukah kalian mahual muflis? Nanti di hari akhirat tuh yang namanya muflis. Siapa itu muflis? Kemudian kata sahabat yang tidak punya dirham, tidak punya emas, tidak punya perak, nggak punya harta. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Ya.
bukan mukhlis ya, bukan mukhlis. Muflis. Kalau mukhlis ikhlas, ya. Siapa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kata Nabi, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut itu orang yang gak punya harta, gak punya emas, gak punya perak, habis. Kemudian kata Nabi, bukan. Yang namanya muflis adalah orang yang bangkrut nanti dia di hari kiamat, dia sholat, dia ibadah, dia haji, dia puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia ingin mendapatkan pahala, ada orang yang datang kucuk, jangan dikasih pahala hajinya. Kenapa? Karena ketika di dunia dia punya urusan sama saya belum beres di dunia. Jangan kasih pahala sholatnya karena saya belum beres urusan sama dia. Jangan kasih pahala sedekahnya karena dia masih punya hutang uang sama saya. Dia masih suka nyakitin saya dan dia belum minta maaf. Dia suka ghibah sama saya dan dia belum minta maaf. Ibu bayangin kalau yang begitu lebih dari 100 orang, enggak 100 orang lah, lebih dari 10 orang. Ketika datang kucuk, akhirnya kita mau menerima amal ibadah kita, ditahan sama malaikat. Jangan, dia masih belum beres urusan sama saya. Hablum minan nasnya belum beres waktu di dunia. Hablum minallahnya bagus, mau dikasih pahalanya. Tapi hablum minan nasnya belum, kenapa? Karena dia belum minta maaf sama saya ketika dia zolimi saya di dunia. Saya mau minta ganti rugi. Cuma di akhirat udah gak bisa yang namanya, udah gak bisa lagi, ya udah saya minta maaf, gak bisa. Ini udah tinggal yaumul jaza, di hari akhirat itu hari pembalasan. Ya udah, bagaimana cara pergantiannya? Saya minta kebaikan dia, saya minta pahala dia. Yang tadi mau dikasih ke sini, jadi lompat ke sini. Datang lagi kucuk. Dia di dunia masih punya utang sama saya. Dia belum sempat bayar. Hutangnya gak banyak, cuma 1 juta. Maka saya minta ganti. Saya lagi susah di sini. Tapi gak bawa duit, di sana kan gak ada duit. Bayar pakai pahala. Pahalanya yang tadi mau ke sini, pindah ke sini. Datang lagi, dia waktu di dunia dia nyakitin saya, nyubit saya. Dia belum beres urusan di dunia, makanya saya minta ganti di sini. Balik lagi. Bayangkan ketika yang datang itu minta seperti itu, lalu kita dapat apa? Datang yang terakhir. Kata malaikat, dia udah gak punya amalan apa-apa. Udah habis amalan kebaikannya. Kalau gitu karena urusan dia belum selesai sama saya di dunia, saya punya dosanya saya kasih sama dia. Itulah orang yang bangkrut. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Makanya hablum minallah kita jalankan, jangan lupa hablum minan nas. Makanya ibu kalau orang meninggal dunia kan kadang orang keluarganya bilang kalau masih punya sangkutan, lebih baik ngomong sama ahli waris supaya beres. Kata Nabi memang ketika dia ada orang mau menyolatkan, dia masih punya hutang, maka saya tidak mau menyolatkan. Kemudian ini ada kisah memang zaman baginda Rasul. Ada salah seorang yang meninggal dunia kemudian masih punya hutang. Baginda Rasul tahu masih punya hutang, baginda Rasul tidak mau menyolatkan. Karena harus dibereskan dulu urusannya kepada manusia. Saya takut bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan saya mau sholatin kata Nabi. Kemudian ada yang memberi sangkutan. Sayyidina Abu Bakar wallahu alam. Rasul biarkan saya yang menanggung hutangnya. Supaya pengen banget dia ini disolatkan oleh engkau. Kau yang tanggung? Iya, aku yang tanggung. Baik. Saya tanggung hutangnya. Ini dia tanggung nih sama fulan. Sholatin. Setiap hari demi hari Rasul ketemu sama yang menanggung nanya, kamu udah bayarin? Belum. Besok lagi, kamu udah bayarin ke utang itu? Padahal dia udah nanggung nih. Belum. Hari ketiga kamu udah nanggung, baru saya bayarin Rasul. Ketika kau bayarkan, maka ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat urusan kita sama manusia. Bukan hanya urusan hutang, tapi urusan menyakiti lisan, ghibah, namimah, ngezolimin. Nah ini hati-hati. Karena kalau belum beres di dunia akan dipinta pertanggungjawaban di hari akhirat. Mendingan udah susah di dunia. Nahan apa ya? Nahan malu arti kita minta maaf, gengsi, mendingan gengsi di dunia.
daripada nanti di hari akhirat kita diminta pertanggungjawaban. Karena apa yang kita lakukan akan sia-sia. Makanya duribat alaihi muzillah aina mastukifu. Akan Allah berikan gak enak bagi sesiapa orang, bagi semua orang. Kecuali ama Allah dia bagus, ama manusia juga bagus. Jadi dua hubungannya harus sempurna. Ya, jadi ibadah sempurna kita jalankan, manusia juga sesama nih harus kita jaga. Karena kalau jujur Bu, urusan yang paling gak enak sama orang, sama manusia. Kalau sama Allah dosa istighfar selesai. Tapi kalau sama manusia kita harus minta maaf. Hutang harus kita bayar. Ada sesuatu harus kita curi, harus kita kembalikan. Kenapa? Karena nanti akan dituntut. Kita akan dituntut. Jadi mudah-mudahan kita bereskan semua urusan kita di dunia agar kelak bersih. Ketika menghadap kepada Allah, kita di yaumil mizan dalam perhitungan tuh nggak apa namanya, dihisapnya nggak susah. Ya, insya Allah mumpung masih ada kesempatan, beresin pelan-pelan urusan sama Allah rapi, sama manusia sempurna, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Mungkin ditulis aja ya, Bunda. Sebelum nanti akan ada yang minta didoakan. Oh iya, boleh. Ya, alhamdulillah karena waktu sudah mendekati jam 11, mungkin saya simpulkan saja ya. Ustazah, saya coba simpulkan. Subhanallah, untuk menjadi seorang wanita yang mulia itu adalah kita harus menjadi seorang yang istiqomah, antara lain dengan 3, yaitu hablum minallah, memperbaiki hablum minallahnya, kemudian memperbaiki hablum minanas, dan juga mengupgrade diri kita. Kemudian tadi Ustazah juga menerangkan pada kita semua bagaimana seorang muslim yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang muslim yang ahli ibadah ya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang rajin datang ke majelis taklim, tidak cuma dengan Zoom tadi ya ditekankan kembali. Kalau misalnya saya jadi agak tersindir saja. Jadi mudah-mudahan kita semakin istiqomah, semakin rajin datang ke majelis taklim karena tadi luar biasa ya, banyak sekali fadilah-fadilahnya. Yang terakhir adalah apabila kita masih memiliki kaitan pada orang lain, mungkin kesalahan dari lisan kita maupun hutang, mudah-mudahan kita juga bisa segera menyelesaikannya sehingga kita akan diterima oleh Allah amal ibadah kita. Itu saja mungkin kami meminta untuk didoakan Bu Ibet ya. Ibu-ibu, kasnya ada? Siapa? Oh, Ustazah Afan tidak ditulis, jadi Adam Wijarnako ya Ustazah. Adam Wijarnako. Oke. Ya. Adam Wijarnako, baik. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan waktu yang tadi kita sudah lewati bermanfaat buat jamaah sekalian, khususnya buat saya, karena sesungguhnya saya bukan ngajar, itu bukan saya menyampaikan saya sengaja ngajarin saya benar, bukan, tapi juga ngajarin diri saya sendiri. Kita sama-sama meraih yang namanya rahmatnya Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini, dan insya Allah tidaklah keluar dari tempat ini kecuali kita semua sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Khusus saya juga minta untuk ibu mertua saya yang baru wafat hari Sabtu kemarin. Ini hari pertama saya keluar rumah. Kemarin hari pertama hari Sabtu saya ada pengajian di Pisangan. Saya nggak ambil, saya kirim badal karena harus keluar rumah. Dan Allah takdirkan saya sudah ada jadwal syuting iNews TV dan Allah maha baik syutingnya itu di depan rumah, masjid depan rumah, Masjid Al-Barakah. Jadi saya hanya lompat. Jadi saya izin sama suami boleh. Sehingga 1 jam saya syuting balik lagi. Kemudian kemarin pun ada 2 jadwal tapi saya nggak ambil karena saya masih ngurus bersama dengan adik-adik ipar semua. Dan hari ini pertemuan perdana saya keluar ya. Jadi tentunya mohon maaf kalau ada kesulitan bicara, mungkin kalau ada kalimat yang kurang pas. Tapi mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara. Kirimkan Fatihah untuk ibu mertua saya, memang usia yang sudah cukup tua, 69 tahun. Ustazah Haja Azizah Aziz menyusul setahun ayah mertua saya. Ayah mertua saya tepat Juli, besok baru mau kita haulkan. Almarhum Bapak Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.
almarhumah ibu saya Bunda Ustazah Dr. Haji Siti Surinul Tahir, almarhum Bapak Kiai Syatiri Ahmad, dan orang tua kita semua yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga untuk Bapak Adam Jatmiko Wijanarko, Bapak Adam Wijanarko yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan ajilan, memiliki kesembuhan yang sempurna, tidak kembali lagi sakit. Dan juga semua kita yang punya keluarga lagi kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan juga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, yang hadir di sini semua hajat kita dikabul, urusan kita dikasih mudah, rezeki kita dikasih rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat, dan ilmu kita menjadi ilmu yang semakin meningkat, agar meningkat jugalah kualitas kita sebagai muslimah. Dan Allah kasih kita istiqomah agar wafat kita semua dalam husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Doa. Saya doa langsung. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlul khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama utaitana. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.